YouTuber. Dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat-sehat selalu. Oke guys, jadi di video kali ini saya akan merangkum sebuah alur cerita film yang berjudul The Book of Eli, dimana film ini dibintangi oleh Denzel Washington. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang bernama Eli ditugaskan untuk membawa sebuah buku misterius menuju ke arah barat. Gimana sih kelanjutan kisahnya? Oke guys, lanjut. Cerita berawal di sebuah hutan gersang ketika seseorang sedang memanah seekor kucing liar yang hendak menyantap sebujur bangkai manusia di sana. Dia adalah Eli, atau satu dari sedikit orang yang berhasil selamat pasca peperangan mahdasyat yang konon telah membinasakan hampir seluruh penghuni di dunia. Semenjak kejadian tersebut, Eli kemudian pergi mengembara menggayuh langkah mengarungi padang kering di bawah terik sinar matahari. Selama puluhan tahun bermusyafir, tak jarang ia melewati reruntuhan kota mati yang menyeratkan gambaran kehidupan di masa lalu. Tiba di sebuah bangunan bekas restoran, Eli kemudian memasukinya dan berharap menemui seseorang di sana. Tetapi kondisi yang ada sungguh sangat menyedihkan, di mana debu dan karat telah menyelimuti hampir setiap properti di dalamnya, sehingga jangankan makanan, saat itu untuk air saja pun sudah sangat susah untuk didapatkan. Alih-alih sosok yang diduga pemilik restoran tersebut ditemukan telah mati tergantung dengan kondisi jasad mengering. Kemudian di saat malam tiba, Eli masih di sana untuk sedikit menghalau sengatan panas seharian sembari menikmati daging hewan yang ditangkapnya tadi siang. Ternyata situasi sulit pada masa itu telah memaksa orang-orang untuk memakan apa saja agar dapat bertahan hidup, maka tak heran jika di antara mereka memilih untuk memakan daging sesamanya. Namun tidak untuk Eli, yang bahkan ia rela berbagi rezeki dengan sekelas tikus sekalipun. Karena ajaran dari buku yang dibacanya selama ini benar-benar telah membuat keyakinan Eli semakin kokoh dalam menghadapi situasi sesulit apapun itu. Singkat cerita, sang surya kembali menyinari pagi itu. Tiba-tiba Eli merasa terpanggil jiwanya untuk segera melanjutkan petualangan mengikuti jejak matahari menuju arah barat. Hingga di suatu tempat, Eli menemukan seorang perempuan yang terdampar karena roda trolinya rusak dan kemudian meminta Eli memperbaikinya. Namun tiba-tiba, insting Eli berkata lain ketika ia mencium aroma 7 mulut. Anjing, kok 7 mulut? Pertanda keberadaan para perompak di sana. Dan benar saja, beberapa sosok dekil muncul dari balik keruntuhan dan mulai mengancam keselamatan Eli. Mereka adalah perampok sadis yang gagal tenar, sementara perempuan tadi adalah umpan yang sengaja mereka pasang untuk mengelabuhi setiap mangsanya. Namun, sesangar apapun profil mereka, tak sedikit pun membuat Eli takut, apalagi ketika mereka mulai memaksa dia menyerahkan ranselnya. Di sini selain berupaya untuk menyelamatkan diri, Eli juga terpanggil dalam misi melindungi buku yang dibawanya saat itu. Hingga saat si perampok tadi mencoba menyentuh Eli, seketika Eli pun menebas pergelangan tangannya sampai buntung. Pemandangan tersebut sempat membuat perampok lain takjub sebelum akhirnya mereka pun terbakar amarah dan bersiap untuk menyerang. Maka sebuah pertarungan mengerikan pecah di saat itu juga. Walau pada kenyataannya mereka semua tak kuasa meladani kegesitan Eli, bahkan komandan mereka pun akhirnya dibuat tidak walakaya alias modar. Pasca insiden tersebut, Eli kemudian tertunduk pasrah memohon ampunan dari Tuhan atas fenomena yang sejatinya tak semestinya terjadi. Namun benar apa yang dikatakan perempuan itu, tujuan para perampok tadi adalah merampas airmu dan memakanmu. Dan semua itu sebenarnya sudah Eli ketahui ketika jaraknya masih bermil-mil jauh sebelumnya. Waduh, hebat. Sampai di sini kita bisa mulai menerka bahwa karakter Eli ini menggambarkan sosok yang memang telah dikaruniai keistimewaan oleh Tuhan dalam mengemban tugasnya.
Soal dia sebagai apa dan apa juga pilih misinya, nanti kita juga pasti tahu jawabannya. Lanjut, setelah beberapa mil perjalanan, Ellie kembali menyaksikan sebuah aksi kejahatan oleh si kelompok geng jalanan. Namun kali ini, Ellie memilih untuk tidak mencampuri mereka yang bukan urusannya. Tak lama setelah itu dia pun tiba di sebuah kota kecil yang mana tingkat keamanan penduduk di sana sangat minim, bahkan tak ada jaminan sama sekali, sehingga seorang bengkel elektro pun langsung menyambut Ellie dengan laras senapan karena rasa ketakutan. Padahal kedatangannya saat itu hanya untuk mengecek aki saja. Baru setelah itu komunikasi mereka berlangsung tenang, sementara Ellie harus menunggu beberapa jam agar setrum akinya tadi kembali terisi. Tiba-tiba datanglah sekawanan geng tadi kemudian memarkir motor mereka persis di seberang toko bengkel itu. Lalu scene beralih ke sebuah rumah di mana terdapat seorang tokoh paling berpengaruh di sana yang bernama Carmack. Saat ini dia sedang mencari-cari sebuah buku yang diyakini akan sangat membantu dalam mengembalikan kekuasaannya setelah sekian lama mengalami kehancuran. Usut punya usut, ternyata para geng jalanan tadi bekerja untuk dia, akan tetapi buku-buku hasil rampasan mereka itu tak satu pun berguna baginya karena sejatinya mereka semua adalah buta huruf. Beruntung mereka semua menemukan botol sampo yang kebetulan disukai Carmack, jadi mereka setidaknya masih punya kesempatan minum-minum gratis di bar miliknya. Sementara Ellie pun mendatangi bar tersebut untuk mengisi botol minumannya, kemudian bartender menyuruh seseorang untuk dibantu mengisikannya. Gadis cantik ini adalah putri dari seorang ibu yang bernama Claudia, di mana Claudia saat ini dijadikan semacam budak oleh Carmack. Namun tiba-tiba Ellie mendapat kecaman pedas dari kepala geng di bar tadi karena tak terima kucingnya disingkirkan. Dengan terpaksa Ellie mendagorkan kepalanya ke meja hingga jatuh tak bernyawa. Lalu ketika Ellie beranjak keluar dari sana, ternyata anggota geng lainnya sudah bersiap menyerangnya. Maka mau tidak mau Ellie harus membantai satu persatu dari mereka hingga Salora datang menghentikannya. Singkat cerita, Ellie dibawa menghadap Carmack untuk kemudian dibujuknya agar bersedia membantu dalam mewujudkan ambisi kekuasaannya itu. Sebab dengan sekilas Carmack bisa melihat bahwa Ellie punya potensi untuk itu. Akan tetapi Ellie justru menolak tawaran tersebut meskipun fasilitas terjamin telah disediakan untuknya, melainkan dia hanya menerima tawaran menginap saja. Momen inilah yang kemudian dimanfaatkan Carmack untuk terus membujuknya dan menelisir lebih jauh tentang siapa Ellie sebenarnya. Tak habis pikir Carmack sampai nekat mengembangkan Salora untuk menemani tidurnya. Dengan rencana tersebut, Claudia tercengang kaget dan langsung mengingatkan Carmack walau tak sedikit pun dihiraukan. Hingga saat Salora mulai menjajakan tubuhnya, Ellie tetap dingin dan tidak terpancing, bahkan langsung menyuruh dia untuk meninggalkan kamarnya. Akan tetapi Salora memaksa tinggal di sana, sebab jika dia pulang cepat, maka Carmack akan menghukum ibunya. Dengan alasan itulah Ellie menerima Salora tetap bersamanya. Maka setelah itu berlangsung dialog panjang di antara mereka yang intinya bahwa Salora mengakui keistimewaan seorang Ellie sehingga ia bertekad untuk merahasiakan apa yang telah ditemukannya saat itu. Saat pagi tiba, Salora langsung ditanyai oleh Carmack tentang apa yang dihasilkan semalam dan dia benar-benar menutupi hal itu darinya. Namun ketika mempraktekkan sebuah ajaran Ellie kepada ibunya, spontan Carmack terperangah kemudian mendesak Salora untuk mengakui yang sebenarnya. Melihat ibunya disakiti, terpaksa dia pun menyebutkan tentang keberadaan buku tersebut. Saat itu juga Carmack bersama bodyguardnya yang bernama Red Ridge langsung menerima kamar Ellie yang ternyata ia sudah tidak ada lagi di sana.
Alih-alih pergi, ternyata Ellie sudah berada di toko bengkel yang didatanginya kemarin untuk kemudian pergi setelah mengambil akinya. Tak diduga Carmack bersama antek-anteknya sudah siap untuk menghadang langkahnya, sementara hanya satu yang diinginkan oleh Carmack saat itu, yaitu bukunya. Sejauh keyakinannya bahwa hanya dengan buku tersebut ia akan mampu membangun kembali peradaban dunia hingga nantinya seluruh umat manusia akan tunduk kepadanya. Namun dengan tegas Ellie menolak keinginan Carmack dengan alasan bahwa hingga saat ini belum ditemukan orang yang layak mendapatkan buku tersebut, termasuk Carmack sendiri. Merasa dirinya diremehkan, kemudian Carmack memerintah Redridge untuk menembaknya dari belakang. Tapi anehnya, 2 kali tembakan Redridge seolah tak bereaksi sedikit pun dan mental dengan sendirinya. Wow, yang ada justru Carmack sendiri yang terkena lesatan peluru Ellie pas mengenai lututnya. Setelah menyaksikan keajaiban tersebut, Redridge pun akhirnya membiarkan Ellie pergi begitu saja, sedangkan Salora hanya memandanginya dari jauh. Ellie kembali meluruskan langkahnya menuju suatu tempat di ufuk barat di mana dia telah ditunjukkan untuk membawa buku tersebut ke sana. Tiba-tiba Salora datang menyusul karena Claudia ibunya telah meyakinkan dia bahwa akan aman jika bersama Ellie. Lantas kemudian membawa Ellie menuju ke sebuah mata air di dalam gua dan hingga saat itu Ellie tidak serta-merta menerima kehadiran Salora bersamanya sehingga ia memutuskan untuk meninggalkannya di dalam gua tersebut. Di sisi lain, Carmack masih sangat berambisi untuk dapat merebut buku itu dari tangan Ellie. Berbeda halnya dengan Redridge yang justru tak tertarik sama sekali untuk itu, kecuali Salora dijadikan sebagai imbalannya. Singkat cerita, mereka akhirnya sepakat kemudian bergegas pergi untuk mengejar Ellie. Selanjutnya, cerita berfokus kepada Salora setelah ia berhasil keluar dari dalam gua tadi dan kemudian melanjutkan langkahnya seorang diri. Perjalanan telah membawanya ke suatu tempat persis yang sempat dilalui Ellie tadi di awal. Tiba di sana, Salora langsung menghampiri perempuan itu untuk menolongnya. Tak lama muncullah sekawanan rampok lainnya dan langsung menyeret Salora ke sebuah got raksasa di mana mereka terus mencengkramnya hingga tak berdaya. Hingga saat mau menyetubuhi Salora, tiba-tiba sebilah panah nancap tepat di leher si perampok itu dan memanggang leher yang lainnya. Lagi-lagi Ellie mampu membaca situasi buruk yang dialami Salora dan memilih untuk melindunginya. Perjalanan kembali berlanjut sementara Salora terharu karena merasa sangat beruntung setelah diterima menyertai perjalanan Ellie saat ini. Dan tak berselang lama sejak kepergian mereka, Carmack beserta armadanya pun tiba di sana. Sejenak mereka berpikir betapa dilindunginya Ellie sejauh ini, padahal ia hanyalah seorang manusia biasa. Dan baru mereka sadari juga bahwa ternyata Salora telah berada di pihaknya saat ini. Hal itu cukup memancing kekesalan Redridge, namun hari yang sudah mulai gelap memaksa pengejaran mereka ditunda sampai esok pagi. Singkat cerita, malam pun tiba, di mana Ellie mulai mengisahkan perjalanannya bersama buku itu dan mengutip salah satu ayatnya di hadapan Salora. Saat itu Salora pun mulai meyakinkan bahwa Ellie satu-satunya orang yang dipercayai Tuhan untuk menjaga ketuhannya dan salinan firman-Nya, di mana hanya buku itu yang tersisa setelah semuanya telah dimusnahkan di muka bumi. Dan selama ini senantiasa dituntun bahkan dilindungi Tuhan untuk membawanya ke barat, yakni tempat di mana buku tersebut akan aman berada di sana. Esok harinya mereka kembali melanjutkan perjalanan hingga menemukan sebuah rumah terpencil yang masih utuh berdiri, dan di saat mencoba memasuki rumah tersebut, ternyata daun pintunya merupakan pemicu sebuah jebakan. Beruntung sang pemilik rumah yang baik hati mengajak mereka masuk untuk minum, dan selang beberapa saat kemudian si kakek menunjukkan beberapa kuburan manusia yang telah mencoba mengganggu keamanan rumahnya. Terbesit firasat tidak baik tentang si pemilik rumah, Ellie lantas mengajak Salora pergi dari sana, sebab selain pembunuh, mereka juga adalah pasangan manusia kanibal. Akan tetapi mereka tertahan di depan, di mana ketika melihat antrian pasukan Carmack yang pasti mendatangi rumah tersebut untuk mencarinya, terpaksa mereka harus kembali masuk ke rumah untuk berlindung.
Kemudian suara speaker tua terdengar ketika Carnage meminta Ellie menyerahkan Solara beserta bukunya, maka dilemparlah sebuah bungkusan seperti buku ke depan mereka yang padahal isinya adalah sebuah bom. Setelah beberapa menit pertempuran di sana berlangsung sengit, akibatnya kedua pemilik rumah tadi tewas di tempat itu juga. Singkat cerita, Ellie berhasil digelandang menghadap Carnage dan buku itu sudah berpindah ke tangannya. Tak cukup puas dengan itu, dia lantas menembak Ellie di hadapan mata Solara, sekaligus menegaskan kepada mereka yang lain bahwa Ellie hanya manusia biasa yang tidak punya kekuatan apapun. Bahkan Tuhannya sendiri pun tak bisa melindunginya saat ini. Dengan penuh ingkar, Carnage terus mengejek Ellie yang sudah tak berdaya, lalu membawa pergi Solara dan bukunya. Redridge cukup bangga dengan keberhasilannya sejauh ini, namun di balik itu semua dia tidak menyadari bahwa Solara sudah berhijrah total dan siap mengikuti ajaran Ellie sepenuhnya. Maka tak heran jika ia berpikir nekat agar bisa lepas dari sana. Bahkan tak cukup sampai di situ, Solara pun berani meledakkan satu unit mobil lainnya hingga hancur berkeping-keping. Selain itu, kemalangan pun menimpa Redridge setelah perutnya tersusuk parang yang disimpan di dashboard mobilnya tadi. Sedangkan Carnage yang terkendala BBM hanya bisa menyaksikan Solara pergi begitu saja dan dia harus pulang sambil menelan kekecewaan. Di sisi lain, Solara sedang memacu mobilnya berharap dapat segera menolong Ellie di tempat tadi ia tergeletak. Akan tetapi sosoknya sudah tidak ada di sana, melainkan dia ditemukan sudah berada jauh ke arah barat. Solara merasa sangat bersalah atas semua yang telah menimpa Ellie, apalagi soal buku yang telah direbut Carnage tadi. Namun Ellie sudah seperti mengikhlaskannya karena di sisi lain dia sudah sangat menghafal seluruh isi buku tersebut, jadi tak masalah sedikit pun baginya. Bahkan ia menganggap memang ini sudah saatnya di mana dia harus memberikan yang terbaik untuk orang lain sebagai wujud pengalamannya. Setelah menempuh perjalanan sangat jauh, tibalah mereka di suatu tempat di mana Ellie harus mengakhiri pengembaraannya sekaligus melabuhkan tugasnya di sana. Tepatnya di atas pulau kecil, seseorang menyebut Ellie dan Solara dengan baik. Kemudian mereka diperlihatkan pada peninggalan sejarah dunia yang telah diamankan di sana, layaknya sebuah museum. Hingga saat Ellie menceritakan kisahnya tentang buku tersebut, spontan sang punya museum meresponnya. Bahkan ia berhasil mencatat isinya tanpa ada terkecuali. Bersamaan dengan itu, Carnage sengaja memanggil seorang teknisi untuk membuka kunci bukunya. Akan tetapi ia sangat terkejut setelah melihat isinya yang ia sendiri sama sekali tak mengerti dengan tulisannya. Alhasil ia harus meminta bantuan Claudia untuk membacanya. Sesaat Claudia terlihat senang ketika menyentuh tulisan tersebut, padahal ia sendiri adalah seorang tunanetra. Tetapi setelah mencium rencana buruk dari perkataan Carnage, spontan Claudia pun menolak permintaannya tersebut, lantas meninggalkannya. Sementara tanpa Carnage ketahui, telah terjadi keributan di lantai bawah dan orang-orang di sekitarnya sudah mulai tak menghargai dirinya. Di sisi lain, Ellie sangat berterima kasih atas kekuatan iman yang dikaruniakan Tuhan serta tanda-tanda kekuasaannya yang senantiasa mengiringi di sejauh perjalanan ini, sehingga ia dapat memusnahkan tugasnya yang telah diembannya selama ini. Singkat cerita, Ellie tutup usia di pulau tersebut dan Solara pun pamit pergi, namun bukan karena sudah tak diterima di sana, melainkan dia tertuntut mengamalkan ajaran Ellie di luaran sana. Tamat, ending yang mensolarakan. Tak ada kesimpulan yang penting di sini. Kalaupun ada, pasti kalian sudah tahu dan bisa menyimpulkannya sendiri. Jadi ya, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sawadikap. Bye bye.